Halo teman-teman YouTuber semua, wabil khusus para YouTuber pemula. Kalian masih mau nambah subscribe nggak? Kalau kalian mau, ayo sini, pasti aku bantu. Kalian jual, aku beli. Kalian beli, aku jual. Ayo, sesama YouTuber pemula, kita saling bantu, kita saling support, agar kita sama-sama sukses, agar channel YouTube kita sama-sama berkembang dengan lebih baik. Jangan pernah ragukan komitmen saya. Kalau kalian bersikap baik, saya pasti akan bersikap baik. Kalau kalian like dan subscribe di channel YouTube saya, maka saya pun akan like dan subscribe di channel YouTube Anda. Oke, sekarang kalian semua, ayo sini. Mari kita saling dukung, kita saling bantu. Subrik man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia selalu. Oke, kembali ke pokok masalah awal tadi. Kalian masih perlu nambah subscribe nggak? Kalau kalian mau, di sini tempatnya. Ayo kita saling like, saling subscribe, saling komen, saling memahami, dan saling support satu sama lain. Tapi mungkin di antara Anda masih ada yang ragu-ragu, saling subscribe itu dibolehkan nggak dalam dunia YouTube? Sekarang langsung saya jawab saja, saling subscribe itu boleh-boleh saja, asalkan kita tahu aturan main dan mau mematuhi aturan yang ada pada YouTube. Jadi jangan lakukan secara sembarangan dan jangan pula serampangan. Karena semua itu ada aturan mainnya, ada rambu-rambu tertentu yang harus kita patuhi. Kalau Anda mau maju, mari kita maju bersama. Tapi saya minta Anda mau mematuhi 3 syarat berikut ini. Nah, inilah aturannya. Yang pertama, terkait dengan jeda waktu dalam memberikan respon balik. Maksudnya, gini bro, ketika saya atau teman YouTuber lainnya mengunjungi channel YouTube Anda dan sudah pula memberikan subscribe, lengkap dengan like dan komen segala, hendaknya Anda menahan diri dulu. Jangan seperti orang main pingpong aja. Begitu bola datang, langsung Anda pukul balik bolanya. Sebab, jika Anda lakukan subscribe balik pada saat itu juga, maka pihak YouTube pasti akan curiga dan menganggap kita telah bersekongkol alias kong-kalingkong dengan teman YouTuber lainnya. Inilah bentuk saling subscribe atau sub for sub yang tidak benar dan tidak pula dibenarkan. Dan kalau Anda nekat melakukannya juga, maka subscribe yang Anda berikan itu akan menjadi sia-sia karena dalam waktu yang tidak lama pihak YouTube pasti akan menghapusnya. Oleh karena itu, janganlah Anda keburu nafsu, tahan dulu niat baik Anda untuk membalas subscribe itu minimal 1 kali 24 jam. Saya ulang, minimal 1 kali 24 jam. Itu minimal. Namun, tentu akan lebih aman lagi jika Anda tahan sampai 2 atau 3 hari baru Anda lakukan subscribe balik ke channel YouTube tersebut. Tapi mungkin teman-teman ada yang nyeletuk gini, Bang, kalau gitu kita kan bisa dianggap cuek sama teman YouTuber lainnya. Oh, nggak begitu bro. Kita tetap peduli sama mereka, tapi respons yang kita berikan saat itu cukup dalam bentuk like dan memberikan komentar dulu. Boleh juga dilengkapi dengan menekan tanda hati. Nah, semoga dengan penjelasan ini, teman-teman YouTuber lainnya bisa memahaminya. Sesama YouTuber pemula, kita harus sama-sama paham masalah ini agar subscribe yang kita berikan bisa permanen atau tidak sia-sia. Oke, sekarang syarat yang kedua,
terkait dengan masalah durasi atau jam tonton. Maksudnya gini, secara kronologis, jika suatu ketika ada teman YouTuber lain yang berkunjung ke channel YouTube Anda dan sudah pula memberikan subscribe selengkapnya, maka ada 3 langkah yang mesti Anda lakukan secara bertahap. Langkah pertama, setelah Anda biarkan 2-3 hari, barulah Anda lakukan kunjungan balasan ke channel YouTube milik teman Anda yang sudah memberikan subscribe tadi. Terus, gimana cara mencarinya? Mudah saja, bro. Untuk contoh konkretnya, silakan lihat di channel YouTube saya sendiri berikut ini. Nah, mula-mula kita buka halaman YouTube Creator Studio, kemudian klik dashboard. Scroll ke bawah, lalu klik tulisan lihat semua yang ada di bawah tulisan subscriber baru. Nah, di sini jelas terlihat siapa saja teman-teman YouTuber lain yang sudah subscribe di channel YouTube saya maupun yang belum saya subscribe balik. Lihat kedua subscribe yang berwarna biru pada halaman ini. Nah, ini berarti dia sudah subscribe ke channel YouTube saya, tapi saya sendiri belum subscribe balik ke channel YouTube-nya. Dengan begitu, saya tinggal klik saja channel YouTube mereka satu persatu untuk melakukan kunjungan balasan dan membalas kebaikan mereka. Nah, mudah bukan? Kemudian, sebagai langkah yang kedua, jika halaman YouTube-nya sudah dibuka, silakan Anda pilih salah satu videonya, lalu tontonlah video itu sampai selesai. Tapi, di antara teman-teman mungkin ada yang nanya lagi, Bang, gimana dong kalau durasi videonya panjang? Misalnya antara 15 menit sampai 1 jam lebih. Apa boleh kita skip aja? Hei, jangan main skip dulu, bro. Masalah ini pun ada strateginya. Untuk sebuah video yang durasinya sekitar 15 menitan saja, usahakan agar Anda bisa menontonnya sampai selesai. Atau ya minimal 50% lah dari total durasinya. Namun, untuk video-video yang berdurasi lebih panjang, misalnya 20 menit sampai 1 jam ke atas, Anda pun tetap harus menontonnya minimal 5-10 menit. Bahkan bisa sampai selesai atau minimal 50% dari durasi totalnya. Loh, gimana caranya? Begini, cara yang paling mudah Anda lakukan adalah dengan menontonnya sambil lalu saja. Maksudnya, gini. Kita menontonnya pura-pura saja. Biarkan video itu tetap jalan, tapi di saat yang sama kita bisa nonton video yang lain atau melakukan aktivitas apapun yang kita mau pada saat itu. Tapi cara ini memang tidak mudah kalau kita lakukan hanya dengan menggunakan HP. Oleh karena itu, gunakanlah cara ini pada saat kita sedang menggunakan laptop atau PC. Lalu, masih terkait dengan soal durasi tonton tadi, ada banyak YouTuber yang suka wanti-wanti agar nonton video itu minimal 2 atau 3 menit. Nah, namun aturan ini saya sendiri tidak tahu persis apakah memang berlaku mutlak atau tidak. Tapi marilah kita berpikir agak kritis. Bagaimana dengan video-video pendek yang durasinya justru kurang dari 2 menit? Coba, kalau video itu durasinya kurang dari 2 menit misalnya, masa kita harus dipaksa-paksa nonton sampai 3 menit? Tidak masuk akal kan? Oleh karena itu, menurut hemat saya, aturan ini sebenarnya tidak logis. Terutama untuk video-video yang durasinya cukup pendek, seperti short video misalnya.
Jadi, aturan ini hanya berlaku untuk video-video yang durasinya cukup panjang, minimal 3 menit. Selanjutnya, sebagai langkah yang ketiga, setelah putaran video itu berakhir atau selesai, barulah Anda tekan tombol like, subscribe, dan beri komentar. Nah, ketika Anda sudah memasuki langkah ketiga ini, disinilah saatnya Anda harus memenuhi syarat yang ketiga, yaitu terkait dengan cara berkomentar. Masalah ini sangat penting untuk dipahami dan dipatuhi oleh setiap YouTuber. Bukan hanya YouTuber pemula, tapi YouTuber-YouTuber besar pun harus mematuhi aturan ini. Namun, secara ringkas saja, komentar yang baik itu pada intinya harus memenuhi minimal 3 kriteria sebagai berikut. 1. Komentar tidak perlu panjang, tapi berkomentarlah secara singkat, padat, mudah dipahami, dan gunakan bahasa yang sopan. Kedua, dalam berkomentar, jangan pernah katakan secara langsung minta like atau minta subscribe balik, tapi berkomentarlah sesuai dengan isi video itu saja. Anda juga boleh berkomentar dalam bentuk pujian atau memberikan apresiasi terhadap teman YouTuber yang Anda kunjungi tadi. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, "Mantap Mas Bro. Wow, videonya keren banget. Terima kasih sudah berbagi sobat, sangat bermanfaat. Semangat kawan, sukses selalu ya," dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh komentar yang baik dan tidak menyalahi aturan komunitas YouTube. Namun semua itu tentu saja sangat bergantung pada kemauan dan kreativitas kita. Oke, sekarang yang ketiga, kriteria yang ketiga, jangan menulis komentar dengan cara copy paste atau copy paste, sehingga semua komentar Anda jadi seragam pada semua channel YouTube yang Anda kunjungi. Nah, setidaknya itulah 3 kriteria untuk membuat komentar yang baik dan harus kita pahami. Juga harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua YouTuber. Tidak pandang dia YouTuber pemula maupun YouTuber senior. Oleh karena itu, pertimbangkanlah masalah ini dengan baik jika Anda tidak ingin menerima getahnya juga. Sebab kita semua tentu tidak menghendaki ada teman YouTuber lain yang berkunjung ke kanal YouTube kita dengan memberi komentar-komentar yang jelek yang menyalahi aturan komunitas YouTube. Karena ujung-ujungnya mungkin akan masuk spam. Dan jika sudah masuk spam, kemungkinan terburuknya adalah subscriber yang sudah kita dapatkan itu akan dihapus oleh pihak YouTube. Lalu, jika ketiga syarat tadi sudah Anda lakukan dengan baik, itu berarti selesai sudah tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang YouTuber yang baik. Nah, masih ingatkah Anda dengan hukum tanam tuai atau law of attraction? Man yazra yahsud, kata pepatah Arab. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang menanam keburukan atau kejahatan, niscaya kelak dia akan menuai kejahatan pula. Oleh karena itu, sebagai seorang YouTuber pemula, berusahalah untuk selalu menjadi teman yang baik. Teruslah menyemai benih-benih kebaikan untuk teman-teman YouTuber lainnya maupun pada siapa saja. Dan sebagai penutup, perlu saya ulangi kembali, apakah Anda ingin nambah subscribe? Jika Anda mau, pasti akan saya bantu, dan di sini tempatnya kita saling subscribe. Mari kita maju bersama dan sukses bersama sebagai seorang YouTuber.
Oke sahabat sekalian, demikian dulu yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda dan kita semua. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Katakan selalu, success is my right. Semoga kesuksesan akan segera menjadi milik Anda dan kita semua. Salam sukses, salam YouTuber pemula.